Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PLC saya, yakni desain dan simulasi sistem otomatis pengisian sampai pengemasan kaleng soda berbasis PLC dengan JX Programmer dan JX Designer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Rizky Oktaviananda dari kelas 2A di 4 Teknik Elektronika, nomor absen 3 dengan NIM 23411700007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem, penjelasan dan tabel I/O serta penjelasan dari timer counter, timing diagramnya, program laddernya, dan HMI. Untuk cara kerjanya, desain dan simulasi ini didesain dengan logical control menggunakan ladder diagram untuk mengatur urutan proses mulai dari pendeteksian kaleng kosong, pengisian cairan soda, penutupan kaleng, hingga pelabelan dan pengemasan, serta pengantaran kardus ke tempat penyimpanan. Sementara itu, JX Designer digunakan untuk merancang HMI atau Human Machine Interface yang memudahkan dalam memantau dan mengontrol sistem secara real-time menggunakan gambar. Untuk tahapan cara kerja dari sistem saya adalah yang pertama, ketika tombol start ditekan, maka pompa akan mengisi tangki air soda. Selanjutnya yang kedua, soda akan terus bertambah seiring pertambahan angka binar. Di sini saya menggunakan binary increment sebagai perlambangannya air soda ini terus bertambah. Lalu nanti akan terus bertambah hingga mencapai batasnya dan terdeteksi penuh oleh sensor penuh dan disimpan ke dalam memori yang bernama air stop. Lalu yang tahap ketiga, saat sensor penuh aktif maka motor dari konveyor akan aktif serta juga mengaktifkan piston dorong kaleng selama 1 detik. Yang step keempat, setelah kaleng mencapai di S1 atau dengan kata lain S1 aktif, maka valve yang mengisi kaleng kosong dengan soda akan aktif selama 5 detik. Lalu yang step kelima, setelah kaleng mencapai S2 atau S2 aktif, maka piston yang menutup kaleng soda akan aktif selama 1 detik. Lalu nanti kaleng akan mencapai di S3 dan piston yang melabeli kaleng soda akan aktif selama 1 detik juga. Lalu yang ketujuh, apabila kaleng sudah melewati sensor keempat, artinya ini kaleng sudah dihitung oleh counter dan masuk ke dalam kardus. Maka akan terulang kembali step dari ke yang 3 sampai ke 6. Hingga nantinya counter akan menghitung sebanyak 12 kaleng dan itu artinya kardus sudah full dan kardus akan langsung diantarkan ke rak. Di sini saya melambangkannya sebagai output jalan ke rak aktif. Lalu untuk step ke-9, begitu kardus sudah sampai di rak, maka saklar yang ada di rak akan tertekan oleh kardus. Dan setelah 5 detik, maka kardus yang baru atau yang sudah kosong akan kembali ke conveyor. Dan di sini akan ditandai dengan LS rak-nya aktif. Lalu di step ke-10, proses akan terulang kembali dari step ke-4 hingga step ke-9, hingga nantinya sudah 2 kardus yang diantarkan ke rak. Jadi di sini ada counter untuk menghitung banyaknya jumlah kardus. Lalu di step ke-11, apabila sudah 2 kardus yang terdeteksi, maka tandanya air yang ada dalam tangki itu sudah habis. Jadi akan mengaktifkan sensor kosong dan akan langsung mereset hitungan binar increment yang tadi di awal. Nah, ketika sensor kosong ini aktif, maka pompa akan langsung otomatis mengisi kembali tangki dan sistem berlanjut seperti sebelumnya. Sistem ini akan berhenti saat tombol stop ditekan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang input dari sistem. Untuk yang pertama, ada input start digunakan untuk memulai operasi sistem. Lalu ada stop untuk mengakhiri operasi sistem. Ada sensor penuh untuk menunjukkan bahwa tangki soda sudah full.
Lalu yang keempat, ada sensor kosong untuk menunjukkan bahwa tangki soda sudah kosong. Lalu ada sensor 1 untuk mendeteksi kaleng telah berada di bawah valve. Sensor 2 untuk mendeteksi kaleng telah berada di bawah piston 1. Lalu sensor 3 untuk mendeteksi kaleng telah berada di bawah piston 2. Dan sensor 4 untuk mendeteksi kaleng yang masuk ke dalam kardus. Lalu yang terakhir ini ada tombol di rak untuk mendeteksi bahwa kardus sudah berada di rak atau sudah sampai di rak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai output dari sistem. Di sini saya menggunakan 8 output. Yang pertama, pump on ngisi untuk pompa yang mengisi tangki. Yang kedua, ada P dorong untuk piston yang mendorong kaleng ke atas conveyor. Lalu ada V ngisi untuk valve yang mengisi kaleng-kaleng soda. Lalu ada P1 nutup untuk piston yang memasang tutup kaleng. Lalu ada P2 ngelabel untuk piston yang memasang label pada kaleng. Lalu ada tanda panah menuju rak, itu untuk menunjukkan bahwa kardus bergerak menuju rak. Lalu ada rak baru panah, itu untuk menunjukkan bahwa kardus telah bergerak kembali dari rak. Lalu ada M untuk mesin conveyornya. Lalu selanjutnya untuk timer counter yang saya gunakan di sini, yang pertama ada lama dorong. Ini adalah timer yang mengatur lama piston mendorong kaleng. Lalu ada yang kedua lama ngisi untuk mengatur lama valve yang mengisi kaleng. Lalu yang keempat ini lama nutup untuk mengatur waktu lamanya piston menutup kaleng. Ada lama ngemas untuk mengatur lama piston yang melabeli kaleng. Dan yang terakhir ada timer lama rak untuk mengatur lama kardus sebelum kembali ke conveyor. Lalu counter yang saya gunakan ada 2, yakni CNT kaleng untuk menghitung jumlah kaleng yang masuk ke dalam kardus. Ada CNT kardus untuk menghitung banyaknya kardus yang telah diantar ke rak. Lalu di sini karena tadi saya menggunakan binary increment dan binary reset, ini ada yang binary incrementnya itu saya simpan di D0, itu saya namai dengan air nambah untuk binary increment air soda di tangki, dan D1 itu untuk batas maksimalnya air, itu saya namai dengan max air. Selanjutnya timing diagram. Jadi timing diagram menunjukkan hubungan antara sinyal input, sinyal output, serta status internal dari PLC seperti timer, counter, dan bit memori secara grafis. Berikut adalah timing diagram dari sistem saya. Jadi di sini begitu start ditekan, tombol start ditekan, maka pompa itu akan aktif mengisi dengan binary increment hingga nanti maksimalnya di binar 100. Lalu setelah sudah full binary incrementnya atau sudah sampai 100, itu nanti mesin dari conveyor akan menyala. Lalu sensor penuh juga akan menyala. Dan di saat bersamaan, piston yang mendorong kaleng juga akan aktif selama 1 detik. Selanjutnya, apabila sensor 1 sudah mendeteksi kaleng, maka valve yang mengisi kaleng dengan air soda akan aktif selama 5 detik. Selanjutnya, apabila kaleng sudah sampai di sensor 2, maka piston yang menutup kaleng juga akan aktif selama 1 detik. Dan selanjutnya lagi, apabila sampai ke sensor 3, maka piston yang melabeli kaleng akan aktif selama 1 detik. Dan apabila kaleng sudah melewati sensor 4, maka counter dari kaleng akan menghitung bahwa kaleng sudah masuk ke dalam kardus. Nah, counter ini akan menghitung sebanyak 12 kaleng. Hingga nantinya setelah 12 kaleng dan ini menunjukkan bahwa kardus sudah full, maka output jalan ke rak itu akan aktif hingga nanti saklar di rak tertekan. Lalu apabila saklar di rak sudah tertekan, maka akan ada timer yang mengatur untuk kardus ini diam selama 5 detik sebelum nantinya output dari rak
kardus jalan dari rak itu akan aktif. Nah, tadi saat kardus diantarkan ke rak, maka counter yang menghitung jumlah kardus akan aktif dan ini akan terulang kembali hingga nantinya di rak sudah terdeteksi ada 2 kardus. Nah, nantinya jika sudah 2 kardus, maka sistem akan mengulang lagi dari awal dari pompa yang mengisi tangki. Nah, berikut adalah program ladder dan ini untuk HMI-nya. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan secara singkat mengenai program ladder dari sistem yang sudah saya buat. Di sini bisa terlihat bahwa penambahan air soda saya buat di binary increment dengan alamat di 0, lalu maksimalnya ada di 100 dan disimpan di alamat D1. Jika sudah full, maka sensor penuh akan aktif, lalu sistem akan berlanjut hingga nantinya setelah selesai, sensor kosong akan aktif dan akan aktif juga preset sehingga binary yang tadi sudah sampai 100 akan reset kembali ke 0. Berikut adalah untuk HMI-nya. Jadi di sini ada angka yang menunjukkan bahwa maksimalnya ada di 100, lalu counter dari kalengnya ada 12 dan counter kardusnya ada 2 untuk maksimalnya. Lalu di sini tombol start ditekan, maka pompa akan langsung otomatis mengisi tangki air soda. Terus bertambah hingga nantinya kita cepatkan di 90 mencapai maksimalnya di 100. Nah, sudah 100, maka di sini piston yang mendorong kaleng akan aktif dan mesin conveyor juga akan aktif. Selanjutnya, di sini sensor 1 ditekan, artinya kaleng sudah melewati sensor 1. Lalu valve yang mengisi kaleng dengan air soda akan aktif selama 5 detik. Lalu selanjutnya kaleng sampai di sensor 2 dan piston yang menutup kaleng akan aktif selama 1 detik dan begitu sampai di sensor 3 piston yang melabeli kaleng aktif. Lalu saat sensor keempat, artinya kalau sudah masuk ke dalam kardus dan piston dorong juga akan mendorong kaleng yang selanjutnya masuk ke dalam conveyor. Lalu di sini kita cepatkan, jadi tersisa 1 kaleng lagi untuk kardus full. Nah, itu kaleng melewati sensor 1, lalu selanjutnya kaleng di sensor 2 dan kaleng di sensor 3, lalu kaleng melewati sensor 4 dan itu kardusnya sudah full, ditandai dengan kardus yang tertutup. Ini artinya kardus sudah diantarkan menuju rak. Lalu ketika sampai di rak, maka tombol yang ada di rak akan aktif. Di sini kita aktifkan di programnya. Lalu begitu sudah sampai di rak, maka nanti akan diantarkan kembali kan kardus yang sudah kosong ini tadi. Begitu hingga nantinya kardus sudah sampai, lalu akan terulang kembali. Jadi piston yang mendorong kaleng juga akan mendorong lagi kaleng yang baru, lalu kaleng diisi, tutupnya dipasang dan dilabeli hingga nanti masuk ke kardus dan nantinya kardus diantarkan kembali. Jadi sudah 2 kardus yang diantarkan ke rak. Nah, setelah sudah 2 kardus nanti akan mereset lagi seperti ini. Jadi semuanya selesai, berhenti sampai nantinya kardus kembali lagi ke conveyor. Barulah pompa ini akan mengisi lagi tangki soda yang kosong dan sistem berulang lagi dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.